Selamat siang, nama saya Wira dari PT Sumiso E-Commerce Indonesia. Yang mau saya tanyakan adalah kita menggunakan jasa Google untuk iklan. Pembayarannya itu metodenya kredit card. Jadi simpelnya kita deposit di Google, dia pakai untuk placement kita punya iklan. Nanti dia sama dengan publisher. Kalau menurut peraturan kan ini transaksinya itu tidak regular, maksudnya biasanya kan kita beriklan terus yang advertisernya kirim invoice. Ini tidak seperti itu Pak. Jadi semua online, nanti invoice-nya akan diterbitkan di setiap akhir bulan. Yang mau saya tanyakan mengenai PPh-nya Pak. Gimana saya memotong PPh-nya sementara saya top up deposit untuk PPh 23, kalau kita keluar berarti PPh 26. Apakah saya akan melakukan cross up? Kalau cross up berarti saya tidak ada benefit apa-apa. Artinya saya harus tanggung 20%, bahkan lebih kalau cross up. Berarti secara cash flow saya harus nombok lagi 20% lebih. Kalau untuk VAT in-nya saya lakukan self-assessment Pak, saya store SSP. Itu saya bisa kredit card. Mohon penjelasannya mengenai ini, karena kita worry mengenai kalau nanti ditanyakan di KPP kita atau ada pemeriksaan, karena nilainya cukup signifikan Pak. Terima kasih. Jasa pengiriman. Yang saya pertanyakan adalah seperti ini Pak. Apa ya? Kalau memang e-commerce itu memang efektif Pak ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di e-commerce itu juga mungkin saja ada tindak pidana kriminal. Artinya uang prestasi atau tidak bayar. Sementara dia sudah bayar, ternyata barangnya tidak terkirim. Nah, bagaimana Depkominfo itu memproteksi situs-situs yang tidak bertanggung jawab? Itu yang saya maksud. Di sini ada Trustmark, ada blacklist yang yang tadi dipresentasikan. Nah, bagaimana masyarakat tahu kalau di situ ada Trustmark, di situ ada blacklist? Yang jelas yang terjadi adalah bahwa adanya suatu tindak kriminal yang mengatakan bahwa barang tidak terkirim sementara uangnya sudah tertransfer. Dan di mana tanggung jawabnya dalam hal ini? Itu satu Bu. Yang untuk pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai transaksi e-commerce dalam perdagangan internasional, di mana payment yang melalui transaksi di bank. Tapi masalahnya adalah setiap ada juga kasus yang mengatakan bahwa barang pengiriman barang itu pajaknya dulu yang dibayar, baik itu biaya masuk, PPN dan PPh. Bahkan kalau ada PPNBM dia bayar PPNBM, tapi barangnya belum tiba. Ya, jadi pertanyaan adalah bagaimana merestitusi terhadap pajak yang telah dibayar dan biaya masuk yang telah dibayar sementara barangnya tidak sampai ke negara tujuan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ken dari Samudera ya. Maaf Pak, Ken. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan seminar yang telah dilakukan ini. Yang saya mau bertanya kepada Ibu dari Kominfo atas tadi mengenai pernyataannya adalah akan dilakukan assessment terhadap perusahaan e-commerce. Yang saya pertanyakan adalah ini akan diberlakukan kapan dan bagaimana standarisasinya? Dan kedua adalah apakah dikenakan biaya ataukah ini adalah merupakan jasa yang tadi mungkin bisa menjadi bagian seperti yang dipertanyakan Bapak yang kedua ya, yang mengatakan apakah akan menjadi trust gitu, sehingga ini kan akan membantu ya kepada pelaku e-commerce. Nah, seandainya yang ketiga juga adalah seandainya dikenakan biaya, apakah biayanya itu sudah dipertimbangkan ini adalah bagian yang akan membantu atau akan menyulitkan industri dari IUKM ya, yang seandainya yang di awal yang belum memperoleh keuntungan tapi itu akan mengeluarkan biaya yang besar. Seandainya kita lihat dari standarisasi yang ISO ataupun SNI dan sebagainya, itu kan mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Terima kasih, itu aja pertanyaan. Boleh melakukan melalui kredit card yang sistemnya top up, bagaimana pengenaan PPh pasal 26 ini? Silakan Pak Tutup. Iya Pak, makasih Pak Wira ya. Ini kalau saya lihat memang sudah dilaksanakan ketentuan perpajakannya. Tadi disampaikan sudah mengetahui bahwa ini kurang lebih terutang PPh pasal 26 gitu Pak ya. Cuman ini kalau boleh Pak, saya mohon penjelasan lagi. Ini pembayarannya melalui deposit itu maksudnya gimana Pak ya? Sistemnya seperti itu. Jadi memang kalau berdasarkan ketentuan kita Pak ya, di pasal 26 itu atas pembayaran ke luar negeri, ini sudah secara defaultnya atas pembayaran tersebut jumlah brutonya memang terkena PPh pasal 26 Pak. Jadi kita melihat, adapun dari sisi pembayarannya itu pun mesti dilihat lagi nih, mana yang lebih dulu antara dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayarannya, gitu Pak. Ini mana yang lebih dahulu? Gitu. Jadi memang mau nggak mau, pertama ini kalau menurut undang-undang domestik kita terutang PPh pasal 26, dan kemudian kalau terutang pasal 26 kan berarti di luar negeri. Sebenarnya kita punya tax treaty gitu Pak, tapi saya kurang tahu Google ini terdaftarnya di mana. Nanti seandainya Google ini terdaftarnya gitu ya, dia adalah tax residence dari negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia, maka pengenaan perpajakannya itu nggak serta-merta kena pasal 26, tapi kita harus mengikuti ketentuan di tax treaty-nya. Bisa dengan tarif yang lebih rendah dari 20% tadi, bisa 15% misalnya gitu Pak ya. Nah ini bisa Bapak lihat, ditanyakan ke mitra di luar negeri yang Bapak membayar ini dari negara mana. Tapi kemudian untuk memanfaatkan tarif sesuai tax treaty itu tentunya ada berbagai persyaratan juga yang harus dipenuhi. Misalnya menyampaikan surat keterangan domisili. Jadi Google ini terdaftarnya di mana. Nanti ada formulir yang harus diisi oleh Google-nya itu sendiri yang disampaikan kepada Bapak. Nanti Bapak yang menyampaikan dalam SPT masa PPh pasal 26 bahwa untuk wajib pajak ini bisa menggunakan tarif treaty karena wajib pajak di luar negeri ini memang benar adalah tax resident dari negara itu yang berdasarkan treaty tarifnya lebih rendah dari 20% misalnya gitu Pak. Adapun memang kalau kita menggunakan metode gross up gitu ya, di mana pihak pembayar yang harus menanggungnya. Nah ini tentunya ini nggak bisa dibiayakan gross up-nya. Dan juga tadi yang Bapak sampaikan, Bapak juga udah paham juga ya. Jadi seandainya Bapak gross up-nya itu artinya memberikan tunjangan penghasilan, artinya kan memang dari pihak pembayarnya harus membayar lebih. Gitu. Jadi itu metode gross up-nya mau nggak mau ada pajak PPh pasal 26 tambahan gitu ya dari jumlah tadi. Cuman ya kira-kira itu Pak memang pengaturan ini berdasarkan undang-undang Pak ya. Dasarnya adalah pembayaran itu Pak. Jadi memang dari jumlah pembayaran itu ini adalah objek dari pasal 26. Kira-kira itu Pak. Ada lagi Pak yang jelas? Terima kasih Mas untuk seperti ini PR kita juga ya ke depan seperti apa nanti. Karena kalau tidak salah di Malaysia itu mereka sudah menerapkan itu, mereka langsung potong dari si Google-nya itu langsung dikenakan, dan ketika dia deal dengan Malaysia mereka harus sudah tahu. Mungkin Indonesia bisa contoh dari situ. Cuman mekanismenya memang yang agak susah karena pasti nggak mau kan gitu yang di sananya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ferry, Bu Abni ini terkait dengan tindak pidana kriminal kalau misalnya apa jaminannya kalau misalnya barang tidak terkirim misalnya, dan juga mungkin dari Bu Benayanti juga dari sisi perdagangan seperti apa. Silakan Bu Happy dulu mungkin ya. Baik, kalau kita berbelanja melalui e-commerce ya Pak, itu kan memang lebih ke arah percaya, ya kepercayaan trust gitu ya. Makanya perlu barangkali disosialisasikan kepada para pembelinya bahwa ini ada trust mark-nya enggak. Tadi kan beberapa contohnya trust mark yang saya perlihatkan. Itu kan beberapa menunjukkan bahwa ada yang menandakan bahwa ini benar pemiliknya ini untuk
sertifikasi keandalan. Jadi si pemilik website tadi kalau memang dia ada memasang logonya itu tentunya untuk meyakinkan kepada para pembelinya. Jadi sekarang ini kalau misalnya apabila tidak terkirim sebagai pembeli harus bagaimana? Nah, kalau kami dari Kominfo itu bisa membantu gitu ya, menelusuri ini penjualnya ini siapa. Kalau memang dia domainnya tadi pakai domain ID. Tapi kalau memang dia domainnya .com, kami susah menelusurinya karena kan daftarnya tidak pada kami. Nah, itu untuk pembeli yang merasa terbohongi gitu ya. Sekarang kalau tadi pertanyaan berikutnya adalah pemilik apakah harus membayar untuk di asesor ya. Itu permen yang kami rencanakan sekarang belum terbit ya Pak ya, tentang tata cara pendaftaran sistem elektronik, di mana sistem elektronik yang melakukan pelayanan publik ya. Pelayanan publik khususnya yang ada keuangan. Jadi makanya pemilik website tadi mestinya mendaftar pada kami. Soal berbayarnya dikhawatirkan mahal, berapanya kami belum menentukan berapanya. Kami juga paham lah bahwa kalau UKM kan masih kecil gitu ya Pak ya. Jadi belum kami tentukan berapanya. Dan dari pihak kami juga sedang menyiapkan personil-personilnya untuk melakukan asesor. Gitu. Karena untuk pendaftaran sistem elektronik memang pendaftarannya pada kami ke Kominfo. Terima kasih Bu. Ini udah langsung jawab yang pertanyaan Pak Ken tadi berarti Bu ya, yang terkait dengan pendaftaran. Bu, pertanyaan ini mungkin ada komentar Bu mengenai yang tadi yang tindakan kriminal istilahnya Pak Ferry tadi. Terima kasih Pak Ferry. Ini kalau seandainya pengusaha itu atau pengusaha online itu adalah Indonesia, orang Indonesia, itu dalam PPPM memang ada klausul yang menyatakan adanya sanksi bahwa dia itu akan dicabut izinnya. Nah, seandainya itu mereka itu asing, memang ada wacana kita itu bahwa seperti yang disampaikan juga dari Kominfo tadi, dia memakai domain misalnya .co.id, jadi dia terdaftar di Indonesia. Nah, ini kita terbentur lagi dengan adanya daftar VNI tadi. Kalau dia terdaftar di Indonesia, berarti dia invest di Indonesia. Sementara kita tutup ke asing. Jadi kita terus aja sampai sekarang ini masih dalam pembahasan bagaimana solusinya untuk yang masing-masing ini bisa terdaftar di kita di Indonesia. Jadi mungkin itu saja Pak tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Ini terkait yang PPN-nya nih Pak Calvin. Kalau misalnya tadi kasusnya contohnya seperti ini sih, ketika barang tidak PPN atau maksudnya dia sudah bayarkan, ternyata barangnya nggak masuk, apakah bisa direstitusi atau bagaimana melakukan silakan Pak? Oke, terima kasih ke Pak Ferry ya. Ini pada prinsipnya kan PPN itu kan dikenakan atas konsumsi dalam daerah pabean atau atas impor gitu loh. Jadi kalau dibilang kita pesan e-commerce terus bayar dulu pajaknya, saya jadi bertanya nih sebenarnya pajak yang mana yang dibayar? Karena setahu saya kalau kita mengimpor barang ya pada saat kita mengurus pemberitahuan impor barang baru kita lunasi pajaknya, baik itu bea masuk, PPN 22 impor atau PPN impor. Atau kalau kita melalui e-commerce nanti barangnya dikirim melalui pos atau jasa titipan, begitu barangnya nyampe di sini baru nanti orang pos atau orang jasa titipan akan meminta kita untuk menyelesaikan PPN impornya kalau memang ada. Tapi kenyataannya barangnya harusnya sudah ada di sini juga atau minimal sudah dalam perjalanan lah kalau kita ngurus PPN impor. Jadi ini mungkin harus kita lihat lagi case-nya seperti apa. Tapi pada prinsipnya kalau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, ya memang bisa kita kembalikan, kita restitusi dengan
ya ada prosedurnya untuk melakukan penelitian, dokumen-dokumen pendukungnya seperti apa. Tapi terkait transaksi ini mungkin nanti harus dilihat kembali Pak, kira-kira ininya apa Pak Ferry tadi di mana kok bisa bayar dulu baru barangnya nggak jadi dikirim gitu. Itu aja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.